Materi pertama yaitu tentang pengujian substansif terhadap ekuitas pemegang saham. Prinsip akuntansi dalam penyajian ekuitas. Yang pertama, modal saham harus dijelaskan lengkap, jenis saham, nilai nominal, jumlah saham diotorisasi atau diedarkan, dividen preferen, opsi saham, dan lain-lain. Yang kedua, treasury stock disajikan sebagai pengurang ekuitas besar kosnya. Yang ketiga, saldo laba dapat disajikan di laporan perubahan saldo laba. Pembatasan penggunaan harus diungkapkan. Baik, selanjutnya ada tujuan pengujian substantif ekuitas. Itu ada 6. Pertama, menguji keadaan catatan akuntansi. Yang kedua, itu ada auditor melakukan rekonsiliasi buku besar dengan jurnal catatan umum. Yang ketiga, membuktikan keberadaan atau keterjadian transaksi melalui kepengujian analitik, pemeriksaan buku transaksi saham dan dividen, pemeriksaan AD atau ART, notable and rapat kontrak underwriting. Terus ada konfirmasi independen registrar dan transfer agent. Yang ketiga, menguji kelengkapan transaksi. Yang keempat, membuktikan hak atau klaim pemegang saham. Yang kelima, menguji kewajaran penilaian. Dan terakhir, pengujian dan pengungkapan. Selanjutnya ada program audit pengujian substantif ekuitas. Itu ada prosedur audit awal, di mana ada usut saldo ekuitas di neraca buku besar, ada hitung ulang saldo akun, ada review mutasi, rekonsiliasi modal saham dengan buku pembantu. Terus yang kedua ada prosedur analitik, menghitung rasio seperti nilai buku saham biasa, ROE, dividend payout, ada IVS, lalu ada membandingkan dengan data yang masa lalu. Terus yang ketiga ada pengujian transaksi rinci. Nah, kalau untuk pengujian transaksi rinci ini, pemeriksaan buku transaksi terkait modal saham, paid in capital, treasury stock, saldo laba, pemeriksa pencatatan pengumuman dan pembayaran dividen. Nah, untuk yang terakhir itu ada pengujian akun rinci. Yang pertama itu ada ART atau AD. Yang kedua notulen rapat. Yang ketiga kontrak underwriting. Yang keempat, kontrak dengan registrar atau transfer agen. Yang kelima, pembatasan dividen. Yang keenam, analisis akun modal saham. Yang ketujuh, ada analisis treasury stock. Yang kedelapan, analisis saldo laba. Yang kesembilan, itu ada konfirmasi registrar transfer agen. Yang kesepuluh, pemeriksaan nomor urut sertifikat saham. Yang ke-11 ada pemeriksaan sertifikat yang dibatalkan. Dan terakhir ada selidik adjustment tahun sebelumnya. Jadi adjustment tahun sebelumnya itu diselidik terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya ada ruang lingkup audit SDM yang mencakup 5W1H. Yang pertama ada what, why, where, when, who, dan juga how. Untuk what-nya sendiri yaitu mencakup prestasi kinerja, perilaku loyalitas, kepemimpinan, potensi, dan juga hasil kerja. Untuk why-nya yaitu meningkatkan kepuasan, pengembangan, dan perbaikan. Yang ketiga ada where di dalam maupun di luar pekerjaan. Selanjutnya ada when yaitu secara periodik atau formal dan terus-menerus atau informal. Kemudian ada who, atasan langsung, atasan dari atasan, atau tim penilai. Yang terakhir ada how yaitu untuk metode tradisional rating, ranking, compare, atau modern assessment center atau MBO. Kemudian ada tujuan audit SDM. Ada beberapa tujuan audit SDM, diantaranya untuk menilai kesesuaian kinerja dengan rencana, untuk menilai penyelesaian job description. Yang ketiga ada dasar pemberian balas jasa, promosi, mutasi, atau hukuman. Yang keempat ada meningkatkan disiplin, semangat, serta prestasi. Yang kelima ada mendukung pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir ada evaluasi kembali rencana dan program SDM. Nah, di sini ada pengertian dari audit sumber daya manusia, di mana audit sumber daya manusia ini merupakan evaluasi secara sistematis terhadap program, kebijakan, serta praktik sumber daya manusianya untuk memastikan kesesuaian antara dari program, kebijakan, antara efisiensi dan efektivitas dari sumber daya manusia tersebut. Dan ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Audit juga dapat dilakukan pada satu divisi ataupun secara menyeluruh dari perusahaan dan juga atau organisasi tersebut. Jadi fungsinya dari audit sumber daya manusia ini untuk melihat efektivitas dan efisiensi, apakah sudah sejalan dengan tujuan perusahaan, dan juga memberikan evaluasi jika ada hal-hal yang perlu diperbaikin. Itu audit akan memberikan rekomendasi perbaikan untuk dilakukan di divisi audit, di divisi sumber daya manusia tersebut. Lalu adapun tujuan dari fungsi audit ini, yang pertama adalah menilai kontribusi fungsi audit, di mana apakah audit ini berfungsi untuk kontribusi yang lebih baik pada perusahaan tersebut. Dan yang kedua, memastikan efisiensi baik biaya dan juga manfaat fungsi SDM. Yang ketiga, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen. Apakah hubungan dari sumber daya manusia dengan manajemen ini selaras atau tidak gitu. Jadi jika tidak selaras atau ada kesenjangan antara sumber daya manusia dan manajemen, biasanya dilakukan evaluasi untuk dilakukan perbaikan. Itu. Lalu yang keempat itu ada mengevaluasi praktik sumber daya manusianya, di mana kualitas itu akan dinilai berdasarkan KPI ataupun juga penilaian yang lain, indikator yang lain. Itu akan dinilai jika perlu perbaikan kualitasnya, itu akan dilakukan biasanya training. Tapi kalau misalkan kualitasnya itu nggak memungkinkan, biasanya akan dilakukan pergantian sumber daya manusia. Seperti
seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada memberikan rekomendasi peningkatan kinerja sumber daya manusia. Nah, jadi jika kinerja manusia ini sudah bagus kualitasnya, itu akan diberikan peningkatan kinerja, bisa berupa juga dengan kenaikan jabatan, bisa juga dengan training yang lebih matang, lalu juga bisa juga dengan reward atau hadiah dan juga yang lainnya seperti itu. Manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama ada mengidentifikasi kontribusi sumber daya manusia bagi organisasi. Yang kedua ada meningkatkan profesionalisme Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga ada menemukan masalah sumber daya manusia yang kritis. Yang keempat ada menjamin kepatuhan hukum. Yang kelima ada meninjau sistem informasi sumber daya manusia. Yang keenam ada mengurangi biaya melalui prosedur yang efektif. Lalu yang terakhir ada membantu perubahan kebijakan sumber daya manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan. Yang kedua ada audit operasional yang menilai efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada audit ketaatan yang memastikan kepatuhan standar dan aturan. Lalu yang terakhir ada audit investigatif yang mengungkapkan penyimpangan untuk kebutuhan hukum. Selanjutnya yaitu ada proses audit SDM, di mana di proses audit SDM ini terdapat 10 cara. Yang pertama yaitu ada inspeksi, yang kedua ada observasi, pengamatan proses kerja, lalu yang ketiga ada konfirmasi dengan pihak ketiga, lalu yang keempat permintaan keterangan berupa interview maupun lisan, yang kelima ada pemeriksaan, dan yang keenam pemeriksaan dokumen pendukung, yang ketujuh ada perhitungan, ke-8 ada scanning, lalu yang ke-9 ada re-performance, dan yang terakhir yaitu yang ke-10 ada CAATS. CAATS ini merupakan penggunaan software audit. Selanjutnya ada alat-alat audit SDM, yaitu yang pertama ada dengan cara proses wawancara atau interview, lalu yang kedua informasi eksternal, yaitu bisa berupa survei pemerintah atau data industri, yang ketiga ada survei atau mengisi kuesioner, lalu yang keempat eksperimen dari SDM tersebut, yang kelima analisis dari historis sejarah sebelumnya, dan yang keenam audit internasional yang lebih kompleks karena perbedaan hukum dan budaya. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari seluruh materi yang sudah disampaikan, yaitu audit SDM adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan seluruh aktivitas SDM audit. Selanjutnya yaitu memberikan dasar pengambilan keputusan yang strategis bagi manajemen dan mendukung peningkatan kerja, serta memastikan keberjalanan fungsi SDM sesuai dengan organisasi.